Ayo kita sambut hari baru telah tiba. Apa yang kurasakan, ku ingin engkau tahu dan berbagi bersama. Jadi Bu Es, apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah. Ini ya, hari ini rencananya mau supervisi ya? Ya, Untuk materi PKN. ya benar. Rencananya kelas berapa Bu Es? Kelas 9A. Kelas 9A. Oke, nanti jam keberapa? Jam 7 dan 8. Yang terakhir. Jam terakhir. Siang ya Bu ya? Iya, karena Oke. dalam kelas itu jam terakhir mengajar. Oh gitu. Ini Bu, kebetulan saya kan yang jadi supervisornya. Nah, nanti di supervisor ini ada 3 tahap nih di supervisi ini. Ada pra supervisi, ada observasi, sama nanti pasca supervisi atau pasca observasi. Nah, jadi sebelum masuk di kegiatan pembelajaran yang nanti saya masuk observasi, maka saya akan melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu kepada Bu Es. Oke, siap ya Bu Es ya? Oke, siap. Oke, jadi gini, dari rencana pembelajaran yang akan Ibu Esterni lakukan hari ini untuk terkait pembelajarannya. Yang pertama yang ingin saya tahu dari Bu Es tuh apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Es capai untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Hari ini itu sesuai dengan materi pokok pembelajaran kita. Kemarin sudah ada tentang bentuk dan prinsip kedaulatan di negara Indonesia. Nah, itu sudah dipelajari, tetapi kita lebih ke ajas-ajas pemilunya. Jadi ada 2 hal yang akan kita sampaikan nanti tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan ajas-ajas pemilu dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan tepat melalui diskusi kelompok. Yang kedua, siswa menyajikan ajas-ajas pemilu itu di depan kelas dengan tepat dan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Oke, tadi siswa diharapkan mampu menjelaskan tentang asas-asas pemilu sesuai dengan demokrasi yang ada di Indonesia. Yang kedua, nanti kaitannya dengan keterampilan ya, menyajikan bentuk asas pemilu itu kayak apa. Mungkin nanti kita lihat di praktek pembelajarannya. Yang kedua Bu, terkait dengan kegiatan pembelajaran, kira-kira area pengembangan apa yang hendak Ibu capai dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada hari ini? Kebetulan kelas yang saya pilih itu adalah kelas 9A. Siswanya sangat-sangat tidak aktif. Jadi yang pertama kali saya ingin lihat bagaimana keaktifan siswa tersebut. Itu dalam kelompoknya nanti akan terlihat. Yang kedua, percaya diri. Nah, percaya diri ini anak itu memang sangat tidak percaya diri. Nah, nanti mereka akan maju mempresentasikan hasil diskusi mereka. Terus yang ketiga, kreativitasnya, karena pembelajaran kali ini bervariasi, jadi kreativitas mereka akan dilihat dalam pembelajarannya nanti. Lalu satu lagi, keterampilan berbicara. Ya, selama ini anak kurang untuk berbicara, jadi semoga mereka nanti setelah pembelajaran dapat berbicara dengan benar. Itu aja. Percaya diri, kreativitas, sama keterampilan dalam berbicara. Pasti menarik nanti ini ya. Nah, untuk bisa menciptakan siswa yang kreatif, terus terampil dalam berbicara, terus tadi percaya diri, terus ada lagi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, strategi apa yang sudah Ibu persiapkan untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan? Strategi pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, strategi konten. Nah, ini kita dapat lihat nanti dari sumber-sumber belajar yang telah saya siapkan, mulai dari buku, video, dan melihat internet dan gambar-gambar.
itu untuk strategi kontennya. Yang kedua, strategi proses. Nah, ini ketika proses pembelajarannya kita lihat dari minat atau hobi siswa tersebut. Nah, nanti di sana mereka bisa mengapresiasikan sesuai dengan minat mereka dalam pembelajaran ajas-ajas pemilu. Yang ketiga, strategi produk. Nah, setelah mereka berdiskusi, ya, mereka akan menghasilkan suatu produk. Nah, produk yang mereka hasilkan itu yang akan kita gitu. Ya, ada proses produk. Jadi mungkin nanti ini salah satu strategi agar pembelajaran itu tidak monoton, Ya, gitu ya, agar mungkin menarik, terus siswa juga tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajarannya. Oke Ibu, mungkin untuk kegiatan supervisinya sampai situ dulu. Mudah-mudahan kegiatan pembelajarannya nanti berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah direncanakan, sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran juga, dan semoga berjalan lancar. Iya, semoga berhasil ya. Iya. Nanti mohon izin ya Bu, pas kegiatan pembelajaran saya akan masuk untuk observasi. Oke, kasih ya Bu ya. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Lemes kayaknya. Sudah sholat belum? Belum. Sholat semangat dong. Semangat. Siapa yang hadir hari ini? Yesi kemana Yesi? Sakit. Terus siapa lagi? Hari ini kemana? Zizi. Yang sakit kita doakan ya biar cepat sembuh. Yuk, biar semangat kita melakukan berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Siapa giliran hari ini? Pimpin doa. Siapa pimpin doa hari ini? Oke, silakan Rehan. Selanjutnya, biar kita lebih semangat, yuk kita bermain ice breaking. Konsentrasi. Berdiri semua. Tepuk awal sampai akhir. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah cukup. Bagaimana perasaan kalian ketika melakukan ice breaking tadi? Senang ya. Semangat belajar? Semangat. Kalau begitu kita belajar. Masih ingat nggak materi kita minggu yang lalu? Masih. Apa? Minggu yang lalu. Tentang apa? Ya, Undang-Undang Dasar 1945. Kita bahas mengenai kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemarin kita sudah sampai ke bentuk dan prinsip kedaulatan RI. Masih ingat nggak bagaimana bentuk kedaulatan negara RI? Ayo, siapa masih ingat? Bagaimana bentuk kedaulatan negara RI? Sesuai dengan pasal 1 ayat 2. apa bunyinya? Pak Reno? Siapa yang ingat? Apa bunyinya? Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan berada di dasar hukum. coba siapa yang ingat? Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Ayo, sudah lupa. Yang kedua, di situ kemarin ada prinsip-prinsip kedaulatan. Nah, siapa masih ingat prinsip kedaulatan itu apa aja? Negara Indonesia adalah negara hukum. Benar, negara Indonesia adalah negara hukum. Siapa yang masih ingat lagi? Apa prinsip-prinsip kedaulatan? Ya, nggak ingat lagi? Siapa yang ingat? Kedaulatan berada
pembelajaran kita hari ini mengenai ajas-ajas pemilu. Ya. Ajas-ajas pemilu. Nah, kedaulatan, ya, pelaksanaan kedaulatan di Indonesia, contohnya adalah pemilu. Pernah nggak dengar kata pemilu? Apa itu pemilu? Berapa tahun sekali dilaksanakan? Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Untuk memilih siapa? Presiden dan wakil presiden secara langsung. Ingat, ya. Pelaksanaan demokrasi Indonesia dilaksanakan cara dua. Sekarang melalui pemilihan secara langsung. Nah, kamu lihat di situ tujuan pembelajaran kita untuk hari ini tentang ajas-ajas pemilu. Mau lihat di situ? Sebentar ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah pembelajaran kita tentang ajas-ajas pemilu, kamu dapat menjelaskan ajas-ajas pemilu dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan tempat dalam kelompok, nanti dalam kelompok masing-masing ya. Yang kedua, menyajikan hasil telaah ajas-ajas pemilu dengan tepat melalui unjuk kerja, artinya presentasi. Oke, itu dia. Nah, kamu lihat ini itu gambar sebelahnya, ibu perbesar gambarnya. Nah, lihat di situ, itu gambar apa sih? Gambar apa itu? Pemungutan suara. Terus yang kamu lihat itu apa aja? Yuk, sesuai dengan gambar. Yang kamu lihat apa? Ada orang, ada masyarakat. Terus ada apa lagi? Petugas PTS-nya. Terus apa lagi? Ada pengawasnya. Terus apa lagi? Ada kotak suaranya. Oke, itu gambar yang pertama. Terus berikutnya. Nih, ini gambar apa ini? Itu gambar apa? Apa yang dilakukannya? Iya, melakukan pemilihan atau lagi nyoblos. Tuh, ada yang lagi nyoblos, ada yang lagi memasukkan kotak suara. Nah, ini adalah lihat. Ketika pemilu tahun 2019 kita memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Kamu lihat itu, ini dia, dan itu yang akan kita pilih dulu. DPRD kabupaten kota, kabupaten provinsi, lalu DPR RI, DPRD RI, dan presiden wakil presiden itu yang kita laksanakan ketika tahun 2019. Nah, dari pemilu ini yang Ibu ingin lihat, kamu bisa menjelaskan pelaksanaan ajas-ajas pemilunya. Silakan. Ini ada video, videonya Ibu kirim ke WA kamu masing-masing ya. Ibu kirimkan ke WA kamu masing-masing. Karena Ibu bisa buka di sini. Nah, videonya ini dia. Ada dua sih sebenarnya. Nah, terus artikelnya ada di situ. Nah, tentang pembelajaran ajas-ajas pemilu di situ ada. Ibu kirimkan ke grup. Silakan dibuka di HP masing-masing. Bawa nggak HP-nya? Wow. Coba lihat, udah masuk belum? Udah, ya. Ya. Di situ ada animasi pemilu, ya. Ada nggak? Ya, ada nggak animasi pemilu? Ini nggak bisa.
bisa lihat di situ suaranya nggak ada yang kedengeran karena nggak bisa sekampung. Di situ lihat dia diberikan kotak pilihannya, kemudian sebagian ada yang memilih. Nah, dia mencoblos di kotaknya, kotak tempat pencoblosan. Nah, ditunjukkan dulu tuh gambarnya ya. Nah, dia lihat dia mencoblos di kotak suara. Lalu setelah si pemilihannya dia masukkan ke kotak suaranya, nah dimasukkan. Nah. Kemudian dia mencelup tangannya, menyatakan bahwa dia sudah selesai untuk melaksanakan pemilihan. Kita skip aja ya, kita selesaikan sampai sini dulu. Oke. Nah, untuk penerapan ajas-ajas pemilu nantinya, ya, untuk penerapan ajas-ajas pemilu, kamu melakukan diskusi kelompoknya berdasarkan kelompok yang kamu minati, ya. Di sini ada yang minat menyanyi? Ada yang minat menyanyi? Siapa yang minat menyanyi? Angkat tangan yang minat menyanyi. Yang minat menyanyi, yang hobinya menyanyi, siapa? Angkat tangan. Yang puisi, yang hobinya puisi apa? Siapa? Nah, yang hobinya menulis siapa kira-kira yang hobinya menulis? Oh, itu yang hobinya menulis. Ada yang hobinya main nggak? Ada yang hobinya main nggak? Hobi main, semuanya hobi main, enggak? Yang suka bikin drama siapa? Ada nggak yang mau bikin drama? Yang suka gambar, yang suka gambar? Banyak berarti. Oke, sekarang untuk penerapan ajas pemilu, silakan kamu bentuk kelompoknya masing-masing sesuai dengan bakat dan minat kamu masing-masing. Silakan. Silakan kamu lihat materinya, boleh lihat di video, boleh pemateri ini, boleh melihat gambar, terserah sama Anda. Lihat bukunya juga boleh. Ada kan pelajaran kita tentang ajas pemilu? Ada. Nah, silakan dibuka bukunya. Nah, sekarang silakan kamu berkreasi sendiri dalam kelompoknya. Yang mau drama silakan buat dramanya, yang menyanyi silakan menulisnya kira-kira lagunya yang berhubungan dengan ajas-ajas pemilu, ya. Yang nyanyi silakan buat, yang puisi silakan buat, yang bermain, nah mau main apa terserah kamu. Terus yang internet boleh buka internetnya, yang menulis artikel silakan lihat internet juga boleh, yang menggambar silakan menggambar. Nah, oke, silakan kerja dalam kelompoknya masing-masing. Kamu buat apa? Drama apa? Drama apa? Simulasi pemilu ya. Simulasi pemilihan pemilu. Kita dapat dari sini. Silakan. Permainan kartu. Silakan buat masing-masing. Mau menyanyi. Silakan. Akan dibuat. Nah, belajar ya. Oh ya. Yang nulis artikel? Oh, dia sudah menulis. Oke, silakan ditulis.
menjelaskan pemilu di Indonesia. Pemilihan umum yang disingkat pemilu menjadi sangat dekat hubungan dengan masalah politik dan pergantian pemimpin. Pengertian pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah pengertian perwakilan pemilihan umum diuraikan secara detail. Pengertian pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Yang Pemilihan lain tolong. anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah pengertian umum yang diuraikan secara detail. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Secara teoritis, umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Sampai sekarang, pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan. Demikian artikel menulis dari kami. Mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang disajikan oleh kelompok artikel. Nah, silakan ada yang mau menanggapi? Kami dari Bapak Muhammad kurang rahasia, jadi kami tidak jelas. Jadi kelompok artikel, kamu tadi sebenarnya artikelnya sudah bagus, tetapi suara kamu kurang jelas, akhirnya kelompok lain kurang mendengarkannya. Untuk selanjutnya diperbaiki ya. Oke, kita lanjut dengan kelompok kedua, kelompok puisi. Silakan kelompok puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menyajikan pembelajaran kami hari ini tentang asas-asas pemilu dengan membacakan puisi. Puisi kami berjudul Pemilu. Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi di Indonesia. Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta wakil-wakil rakyat secara langsung. Pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan asas luber dan jurdil. Luber artinya langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sedangkan jurdil artinya jujur dan adil. Langsung, rakyat langsung memilih tanpa perantara. Umum, berlaku bagi siapa saja yang akan memelihara syarat ini. Bebas memilih tanpa adanya paksaan. Rahasia, pilihan kita tidak akan diketahui orang lain. Jujur, setiap yang terlibat dalam pemilu harus bersikap jujur. Adil, semua peserta pemilu mendapat keadilan dan perlakuan yang sama. Mari saudaraku semua, kita ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi di negara kita dengan menggunakan asas luber dan jurdil agar tercipta demokrasi yang seutuhnya. Demikian puisi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kelompok puisi gimana? Jelas nggak? Sampaikan? Tersampaikan ada tes pemilunya? Tersampaikan. Oke, selanjutnya kelompok menyanyi. Nah, silakan kelompok maju menyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan menyanyikan tentang asas-asas pemilu. Hai teman-teman, ayo kita belajar tentang asas-asas pemilu.
masih malu-malu dia ya. Mungkin berikutnya akan tidak malu-malu lagi. Oke, terima kasih tuh kelompok menyanyi. Sekarang kelompok internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok internet ingin menceritakan tentang apa yang telah kami tonton. Jika ingin menonton silakan dibuka linknya. Ketika kami menonton video tersebut, kami jadi tahu pelaksanaan kedaulatan rakyat Republik Indonesia berdasarkan materi yang kami baca. Jadi tahu bahwa dalam pelaksanaan pemilu tersebut ada asas-asas pemilu yang sudah diterapkan. Bagaimana kita ketahui bahwa asas-asas pemilu itu adalah berjudul. Pemilu ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut penjelasan dari asas-asas yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, langsung. Asas langsung mengandung makna bahwa masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung tanpa ada perantara dan sesuai dengan kehendak hati mereka. Dua, umum. Asas umum dalam pemilu memberikan jaminan kesempatan bagi semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk yang ketiga, bebas. Asas bebas artinya setiap warga negara bebas menentukan pilihannya sesuai dengan kehendak hati nurani dan tanpa paksaan dari siapapun. Yang keempat, rahasia. Asas rahasia mengandung pengertian bahwa dalam memberikan suara atau pilihan dari setiap warga negara sebagai pemilih akan mendapatkan jaminan dan tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Kelima, jujur. Asas jujur yaitu setiap pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu harus bersikap dan berbuat jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir, keenam, yaitu adil. Asas adil dalam pemilu artinya setiap pemilih berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Nah, itulah teman-teman 6 asas pemilu di Indonesia beserta penjelasannya. Untuk mudah mengingatnya, asas pemilu dapat singkat menjadi Jurdil. Terima kasih. Demikianlah presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kelompok internet tadi? Bagus. Ya, bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok suka bermain. Kali ini kami akan belajar tentang asas-asas pemilu dengan bermain kartu. Dalam permainan kartu ini, setiap orang akan mendapatkan kartu yang merupakan asas dari pemilu dan dia harus menerangkan apa yang dimaksud dengan asas yang ada di kartu tersebut. Dan apabila salah, maka akan kita coreng dengan bedak. Kami akan memperagakannya. Kalian siap? Ya. Ya, silakan. Kamu mau duduk, mau berdiri, aku duduk. Oh, itu berarti apa? Oh, tingkat. Teranglah, kami akan bermain kartu tentang asas. Kami akan bermain
jujur. Jujur, pemilu harus bersikap jujur dalam pemilihan. Jujur, pemilu harus bersikap jujur. Bebas artinya rakyat memilih tempat Rahasia artinya dirinya tidak diketahui orang. Umum artinya berlaku bagi siapapun saja yang telah memenuhi syarat. Ayo kita ulang lagi. Baiklah, ini presentasi dari kami yaitu dengan cara bermain. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang suka menggambar. Kami akan mempresentasikan gambar tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia, di mana berdasarkan gambar ini akan kami jelaskan asas-asas pemilu. Mari kita lihat gambar ini. Di sini ada gambar tempat peserta pemilu duduk. Dan ini menunjukkan asas pemilu yaitu pemilih langsung datang ke tempat TPS untuk memilih. Gambar ini menunjukkan asas umum, di mana asas umum menegaskan bahwa yang berhak memilih adalah yang telah memilih secara. Selanjutnya, gambar yang ini serta pemilih yang sedang mencoblos pilihannya di bilik suara. Artinya orang tersebut sudah melaksanakan asas pemilu bebas, artinya bebas memilih tanpa ada tekanan atau paksaan. Kemudian gambar berikutnya, pemilih memasukkan kertas pilihannya ke dalam kotak suara ini, yang merupakan melaksanakan asas rahasia, yang artinya pilihannya tidak diketahui oleh siapapun. Kemudian di sini ada gambar orang duduk, petugas dan pemilih. Berdasarkan gambar ini kita dapat melihat sudah ada asas jujur dan adilnya, di mana jujur artinya semua yang terlibat dalam pemilu bersikap jujur, dan adil artinya peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang adil. Demikianlah hasil presentasi kami yang tentang pelaksanaan asas pemilu berdasarkan gambar yang kami buat. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan simulasi drama tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat Indonesia atau pemilu. Kami dari kelompok yang suka bermain drama akan menampilkan drama kami, tapi hanya berbentuk simulasi pemilihan kepala desa yang sederhana, karena kami hanya terdiri dari 5 orang. Di sini kita sedang merayakan pemilihan kepala desa Jaya, dan saat ini kita berada di TPS 5. Mari teman-teman kita persiapkan peralatannya. TPS 5 dengan membawa surat undangan dan kemudian menyerahkan kepada petugas. Bagaimana kita ke TPS untuk memilih kades desa kita? Ayo TPS duluan.
pemilihannya. Kemudian Krista keluar dari tempat pemilihan sambil menunjukkan tangannya kepada temannya. Setelah selesai mencoblos, Amel pergi ke tempat kotak suara, kemudian memasukkan kertas pilihannya. Kemudian Amel keluar dari tempat pemilihan sambil menunjukkan tangannya kepada temannya. Kotak suara kemudian dimasukkan ke kerjanya. Kades yang dapat kami tampilkan dan dalam praktek simulasi tadi sudah tergambar asas-asas pemilihnya. Kita lihat tadi dengan pemilih datang ke TPS sudah menggambarkan asas langsung dan asas umum karena mereka adalah pemilih pemula yang telah memenuhi syarat minimal 17 tahun. Kemudian ketika Ibu Amel dan Rista masuk ke TPS, mereka sudah melakukan asas bebas, yaitu bebas memilih kades yang mereka sukai tanpa adanya paksaan. Dan juga asas rahasia, sebab setelah mereka memasukkan ke kotak suara kertas mereka, maka tidak ada orang yang tahu apa pilihan mereka. Dan kita bisa lihat juga di TPS 5 ini pelaksanaan pilkadesnya berlaku jujur dan adil, di mana semua yang terlibat dalam pilkades bersikap jujur dan pemilih mendapat perlakuan yang sama. Demikianlah drama simulasi kecil pilkades di Desa Ceria dan asas-asas pemilu tergambar dan pelaksanaan pilkades kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan tadi sudah tergambar ya bagaimana pelaksanaan ajas pemilunya. Yuk kita simpulkan bersama-sama. Tadi dari grup kelompok artikel, di sana dia menuliskan, lihat ke papan tulis, ya papan tulis, ya. Di tadi grup artikel menuliskan pengertian pemilu. Apa itu pemilu? Adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, itu pemilu secara umumnya. Coba dibacakan oleh Jabin. Tujuan pemilu. Tujuan penyelenggaraan Bukan pemilu tujuan penyelenggaraan pemilu. adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, tujuan penyelenggaraan pemilu. Nah, nanti kamu sudah mempraktekkan ya, sudah kelihatan. Nah, sekarang apa sih tujuan penyelenggaraan pemilu itu? Silakan dibacakan oleh Reno. Tujuan penyelenggaraan pemilu adalah 1. Mewujudkan peralihan kepemimpinan pemerintahan serta tertib dan damai. 2. Mewujudkan pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. 3. Melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan. 4. Melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Ini. Gimana kira-kira? Seru. Menyenangkan. Terus apa lagi? Bahagia. Bahagia. Kenapa kamu bahagia? Dengan pembelajaran di mana menggabungkan antara belajar dengan bakat kita, maka pembelajaran akan lebih menyenangkan dan kita bisa merasa bakat kita. Oke, tepuk tangan buat sana. Belajar ada ya. Tadi yang sana membawakan puisi ya? Iya, bagus. Terus ada lagi? Coba dari kelompok gambar. Nah, tema. Dari kelompok penggambar, menurut kami pembelajaran menarik karena pembelajaran yang seperti ini bisa menyalur hobi kami, yaitu menggambar tentang lebih mudah kami pelaksanaan pemilu Indonesia dengan menggunakan asas-asas pemilunya. Nah, tepuk tangan buat Reno, luar biasa. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Oke, silakan dari grup apa nih tadi? Permainan kartu. Oke. Menurut saya pembelajaran seperti ini pembelajaran baru dan membuat kami senang karena kami bisa bermain sambil belajar dan kami jadi mudah mengerti pembelajarannya. Nah, ya benar.
Menurut saya Ibu, dengan menuntut video sesuai dengan kesukaan kami, yaitu hampir setiap hari, setiap jam kami memegang dan melihat HP, maka kami lebih bersemangat untuk belajar dan materi yang mudah ditangkap. Iya, tepuk tangan buat Kevin. Ya, sampai semangat semua. Masih ada? Oke, silakan. Menurut saya, pembelajaran sangat menarik dan menyenangkan karena pembelajaran yang seperti ini langsung mengapresiasikan diri kami masing-masing dengan melakukan drama kecil, dan ini memudahkan kami dalam mendalami asas pemilu karena kami mempraktekkan langsung. Oke, tepuk tangan buat dia ya. Nah, jadi pembelajaran yang sangat menyenangkan. Kalau belajar kita selama ini pembelajarannya hanya paling diskusi, presentasi, ya enggak? Ini berdasarkan minat dan bakat kita masing-masing. Mau enggak lagi belajar seperti itu? Mau. Mau enggak? Mau. Nah, ya yang ingin ditunjukkan kamu kreatif atau enggak? Ya, kreatif, ya. Berani atau enggak? Nah ini tadi ibu suruh maju itu biar kamu lebih percaya diri. Lalu nah ini belajar untuk mengucapkan, berbicara di depan. Ternyata itu masih sulit. Nah nanti untuk berikutnya kita akan lebih belajarnya lebih efektif lagi. Nanti kamu bisa belajar berbicara lagi. Mau? Mau. Oke. Untuk selanjutnya tolong kamu simpan buku kamu, simpan ke dalam tas. Ibu akan memberikan tes. Coba. Ya, nanti setelah hasil ujian kamu akan ibu periksa dan ibu akan beritahukan nilainya. Kira-kira nilainya bagus atau tidak? Bagus ya. Oke, kita lanjutkan materi kita sudah selesai ajas pemilu. Coba kamu lihat buku kamu. Kita lanjut ke materi berikutnya bagian C. Apa bagian C? Melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, itu melaksanakan prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Silakan kamu baca di rumah, ya. Dan jangan lupa juga pembelajaran kita ini. Oke, kita cukupkan sekian dulu pembelajaran kita hari ini, ya. Tolong dipelajari di rumah. Satu orang silakan untuk memimpin doa. Bu S. Selamat siang. Oke, apa kabarnya? Baik, sehat. Sehat ya. Kemarin kita sudah melakukan supervisi ya. Saya sudah observasi kelas. Terus sebelumnya juga sudah ada pra observasi. Jadi untuk hari ini kita lakukan pasca observasi dari hasil kegiatan pembelajaran yang kemarin Bu S lakukan di kelas 9A ya. Iya. Jadi untuk yang pertama Bu S dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bu S lakukan kemarin, terus dari hasil pengamatan saya terkait dengan apa yang sudah Bu S lakukan, aktivitas pengembangan apa yang Ibu fokuskan di kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin? Ya, yang pertama tuh keaktifan siswa. Ya, siswa tuh kemarin kalau dari pembelajaran biasa kemarinnya dia kurang aktif, sekarang dia sudah mulai aktif. Kemudian untuk percaya diri, nah ini percaya diri ini agak susah juga. Dia tampil mereka ke depan masih juga kurang percaya diri. Itu bisa kita lihat ketika mereka maju ke depan dia masih menunduk. Nah lalu untuk keterampilan berbicara, nah bisa lihat kemarin hanya beberapa orang yang berani untuk berbicara, yang lainnya masih juga menunduk. Lalu keaktifan ya, keaktifan ya, kreativitasnya. Nah kalau kreativitas sudah kelihatan ya Bu ya, mereka sudah aktif, kreativitasnya sudah ada yang menggambar, ada yang bermain, ada yang drama, ada yang menyanyi, ada yang puisi ya, dan menulis artikel juga ada. Oke, jadi
Bu Es lakukan di kegiatan pembelajaran kemarin. Ada keaktifan siswa, terus percaya diri, ada keterampilan berbicara dan kreativitasnya. Nah, dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan, dari keaktifan dulu, ya, tujuan yang ingin Bu Es capai itu seperti apa di kegiatan pembelajaran? Kalau keaktifan siswa, saya membandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, ini dia lebih aktif, ya. Tapi belum tercapai lah, sekitar 80% tercapai lah untuk keaktifan siswanya. Untuk yang kedua, yang kepercayaan dirinya, apakah tujuannya seperti apa yang ingin dicapai untuk kepercayaan diri siswa? Jadi selama ini siswa itu kalau percaya dirinya kurang, sangat-sangat kurang. Nah, ketika pembelajaran sebelumnya saya sudah selalu menyuruh mereka itu untuk percaya diri, membangun percaya dirinya itu sangat sulit. Nah, kemarin itu ya untuk maju aja selama ini sangat sulit. Nah, ini dia maju sudah berani, udah ada peningkatan sedikit lah untuk percaya dirinya. Ya, paling tidak ada inilah perubahan dari sebelumnya ya. Oke, untuk keterampilan berbicara, bagaimana Ibu? Berbicara siswa dalam pembelajaran Ibu kemarin. Ya, untuk sudah ada peningkatan, ya. Tidak satu orang lagi setiap kelompoknya, tetapi sudah berganti-ganti. Nah, sudah mau berbicara dan ada yang sudah tambah berani untuk berbicara. Tapi memang ada juga yang belum. Jadi sudah banyaklah peningkatannya dari sebelum-sebelumnya. Dari segi kreativitas, berarti kalau kita bicara kreativitas, berarti mungkin lebih ke bagaimana anak itu menghasilkan produk ya. Nah, mungkin bisa Ibu jelaskan kreativitas seperti apa yang Ibu inginkan di dalam pembelajaran kemarin itu. Ini peningkatannya luar biasa di sini karena selama ini untuk kreativitas siswa tidak nampak, ya, hanya sedikit sekali. Nah, kalau kemarin dalam pembelajaran kemarin itu luar biasa karena setiap siswa mengapresiasikan kreativitasnya sesuai dengan bakat dan minat mereka atau hobi mereka lah. Jadi kelihatan sekali nampak di sana. Sebelumnya tidak pernah adanya pembelajaran dengan bernyanyi, dengan membaca puisi, dengan menulis artikel, dengan menggambar, bermain atau drama, itu tidak ada. Nah, kemarin sudah diterapkan. Jadi luar biasa dan mereka pun antusias untuk belajarnya. Oke, antusias ya Bu ya. Tadi sudah dikatakan bahwa rata-rata dari apa yang Ibu inginkan itu sudah mulai nampak, ada perubahan, sudah mulai meningkat. Nah, dari ukuran keberhasilan Ibu, ya, ukuran keberhasilan peningkatan, misalnya kita buat rentang 1 sampai 10. Dari yang kreativitas dulu. Kira-kira dari rentang 1 sampai 10 itu berada di angka berapa? Yang tertinggi di sini karena anak itu berkreasi dengan kemampuan mereka sendiri. Kalau saya anggap yang terbaik ini 10 ini. 10. Iya, untuk kreativitasnya karena kreativitasnya. iya, untuk kreativitasnya. Berarti benar-benar kreatif ini Iya. ya. Bagus Bu. Dan keaktifan mungkin ketika mereka melakukan diskusi atau mengerjakan tugas-tugas selama pembelajaran. Kalau aktif ya, ada beberapa yang aktif ya. Saya kira 8 dah bagus itu. Nah, Iya, 8. untuk kepercayaan dirinya Bu, bagaimana rentangnya? Nah, ini yang tidak semua bisa untuk percaya diri. Ketika maju aja mereka untuk angkat muka itu nggak berani, nunduk aja. Ini agak sulit. Nah, inilah yang sangat-sangat sulit bagi saya untuk menimbulkan percaya diri pada anak itu. Ya, masih lemah lah, ini 6 kali ya. Sangat-sangat ya, belum bisa dia. Ya, kalau percaya diri mungkin ada kaitannya dengan keterampilan berbicara. Iya. Ya. Bagaimana Ibu untuk keterampilan berbicara? Apakah sudah menunjukkan mereka terampil dalam berpendapat atau bagaimana? Berbicaranya sudah bisa, cuma tidak semua bisa. Ada juga yang belum bisa, tapi ada yang terbaik juga. Nah, udah belum inilah
mungkin ya 8 sudah bisa lah, dikatakan 8 sudah bisa. Belum merata. Iya, belum merata, Ya, masih kita- ada. Gitu. Tadi kalau saya lihat dari ukuran keberhasilan dari pengembangan yang Bu Es lakukan, itulah dari 88, cuman mungkin yang kurang mungkin perlu ditingkatkan lagi dipercaya diri. Iya, percaya dirinya. Nah, untuk saat ini tadi Bu Es ngasih rentang nilai 6 dipercaya diri. Ya. Kira-kira apa yang bisa Bu Es lakukan ke depannya agar percaya diri anak ini bisa naik minimal ya di angka sama dengan keaktifan tadi di angka 8. Kira-kira apa? Saya tetap akan memotivasi anak. Terus anak yang betul-betul kurang percaya diri, rencananya mau saya panggil. Nah, saya kasih motivasi lagi secara pribadi supaya anak itu lebih berani lagi ke depannya. Jadi adanya terkait dengan kegiatan Ibu untuk keaktifan, percaya diri, keterampilan, kreativitasnya yang Ibu kembangkan di dalam kegiatan pembelajaran, ada nggak sarana pendukung agar apa yang Ibu inginkan ini bisa tercapai? Sarana pengembangan kreativitas. Mungkin dari segi sarana prasarana di sekolahnya, terkait dengan kegiatan pembelajaran. Kalau sarana dan prasarananya bisa sih, ada sih kalau dari sekolah ya, seperti LCD, proyektornya, terus kalau handphone, nah kalau wifi kita sudah ada, cuma handphone karena kita dilarang anak membawa handphone, nah pada saat-saat tertentu saja ya bisa sih digunakan handphonenya untuk pembelajaran. Jaringan internet gimana Bu? Nah, kalau jaringan internet sih saya rasa bagus, kemarin semua siswa bisa menggunakannya, Tidak ada masalah ya? tidak ada masalah. Oke, jadi sarana prasarana pasti pendukung pertamanya itu ya. Kalau terkait dengan media lainnya, Nah, kalau buku pembelajaran yang selama ini kita gunakan adalah buku yang dari Kemendikbud itu, ya tetap buku sesuai dengan Kemendikbud yang sudah ada, buku paket, buku pendukungnya dengan buku siswa, buku guru, buku pendampingnya juga ada. Dan biasanya bahan materi yang kurang akan saya ambil dari internet, saya print, saya bagikan, gitu. ada nggak Bu terkait dengan kegiatan pembelajaran Ibu nih ya, untuk mengaktifkan, menumbuhkan kepercayaan diri siswa, keterampilan berbicara siswa sampai kreativitas tadi, kira-kira ada nggak pihak lain yang bisa Ibu ajak kerjasama atau mendukung Ibu agar bisa terlaksana apa yang ingin Ibu lakukan di kegiatan pembelajaran? Pihak yang mendukung sih sebenarnya, teman-teman di sekolah juga mendukung, kepala sekolah juga mendukung untuk kegiatan ya. Mendukung semua sih, tergantung kitanya saja, ya kan, mau atau tidak melaksanakannya, itu saja. Jadi tadi saat ada rekan yang mendukung bisa diajak kerjasama. Nah tadi kan kita garis bawahi yang nilainya 6 tadi, motivasi ya Bu ya, memberikan motivasi agar mereka percaya diri. Kedepannya ya, tadi Ibu katakan mau memberikan motivasi. Kira-kira ada nggak orang yang bisa membantu Ibu untuk membantu memberikan motivasi kepada para siswa tersebut? Bantunya itu pertama wali kelasnya, nanti saya akan memberikan ke wali kelas, Ibu tolong ditangani anak yang begini-gini, nanti saya kasih tahu. Nah kedua guru BK banyak sangat membantu sekali dalam untuk memotivasi ini. Teman sejawat juga bisa, teman juga bisa, kepala sekolah juga bisa. Iya, Untuk intinya ada kolaborasi komunikasi. Iya. Selanjutnya Bu, ini kan bagus nih perubahan yang ingin Ibu lakukan, menumbuhkan kreativitas dalam pembelajaran. Pastinya dengan pengalaman kemarin pembelajaran kan jadi lebih menarik tuh. Iya, Cuman ada satu yang kita garis bawahi, kepercayaan diri. Nah, tadi Ibu sudah merencanakan akan memberikan motivasi sampai memanggil siswa kan? Iya, benar. Kira-kira kapan akan Ibu laksanakan untuk memberikan motivasi memanggil siswa tadi agar menumbuhkan kepercayaan diri? Biasanya sih nggak lama. Biasanya kalau hari ini
saya masuk ya paling lama hari Sabtu itu sudah saya panggil. Jadi sekitar 1 atau 2 hari ya? Heeh. 1 atau 2 hari lagi. Oke. Sekali lagi paling lambat hari Sabtu Ibu akan memanggil siswa-siswa yang kepercayaan dirinya kurang tadi ya Bu ya. Untuk kedepannya biar lebih percaya diri lagi. Oke, jadi yang terakhir Bu. Ya. Harapan Ibu. Ya, harapan Ibu ke depannya terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan, terus rencana yang Ibu ingin memberi motivasi, ada yang Ibu ajak kerjasama. Harapannya ke depannya seperti apa yang Ibu inginkan dari apa yang Nanti ke depannya ya kerjasama kita lebih bagus lagi dan kita bisa memotivasi semua anak agar lebih percaya diri lagi, terus ya tidak malu-malu lah lagi ke depan, terus mau berbicara, terakhir bicara ditingkatkan lagi, aktif lah dalam segala hal. Oke, jadi Ibu sudah ada planning nih, rencana ke depan nih, solusi terkait dengan pembicaraan terutama apa yang sudah Ibu lakukan di kegiatan pembelajaran kemarin. Ternyata sebenarnya sudah bagus, Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di situ, ada SDK-nya juga, terus produk anak juga kemarin bermacam-macam, antusias anak tinggi juga, cuman ternyata masih ada kelemahan di kepercayaan diri anak tadi, dan ternyata Ibu juga sudah bisa mencari solusi sendiri apa yang akan dilakukan agar kepercayaan diri anak tadi yang rentangnya di angka 6 bisa naik paling tidak di angka 8. Oke ya Bu ya. Mungkin itu saja untuk kegiatan pasca observasi. Mudah-mudahan akan Ibu lakukan lebih bagus lagi, lebih menarik lagi, sehingga anak-anak merasa senang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik juga untuk anak-anak kita. Oke, terima kasih ya Ibu ya. Sama-sama. Terima kasih Ibu Nuriani sama Ibu Esperni sudah melakukan kegiatan coaching hari ini. Ketika saya mengamati kegiatan ini hampir sempurna karena sudah menerapkan prinsip coaching ya. Saya lihat tadi yang pertama prinsip itu adalah kemitraan, tidak ada yang namanya menggurui, kita selalu menggali, kemudian coachingnya sendiri yang menjawabnya. Memang begitu dalam prinsip coachingnya. Kemudian di dalamnya ada juga prosesnya kreatif, dua arah ya, dalam percakapan dua arah dengan sejawat lebih banyak berbicara, sedangkan coachingnya adalah memberikan pertanyaan pemantik gitu. Namun demikian yang disebut dengan coachingnya. Kemudian saya lihat juga sudah kelihatan ketika seorang coaching itu memaksimalkan potensi seorang coaching, tidak pernah memberikan jawaban, tapi semuanya berupa pertanyaan pemantik yang akhirnya coachingnya itu menemukan sendiri apa yang menjadi pengembangan di mana yang belum, potensi di mana yang belum. Demikian yang seterusnya nanti. Mudah-mudahan untuk selanjutnya Bu Nuriani berjalan baik sampai ke akhir pendampingan nanti. Untuk Ibu Esperni, terima kasih sudah bersedia menjadi rekan sejawat yang bisa memperlancar proses atau program PGP-nya Ibu Nuriani. Terima kasih sekali lagi. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Selamat siang dan salam bahagia. Salam bahagia.